teman-teman SPKNDB, perkenalkan aku Resalisa Didiranti. Halo semuanya, aku Gabriela Saradiandra Tanot. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih Gap, desentralisasi tuh konsepnya mirip banget sama tugas kelompok. Oh iya ya, karena pada dasarnya tugas kelompok itu mahasiswa diberi kebebasan untuk mengatur kelompoknya masing-masing, tapi tetap di bawah pengawasan dosen ya. Bener banget. Nah, buat penjelasan selengkapnya, yuk simak video kita. Desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai aturan pelaksana ketentuan pada Undang-Undang 1945 mengatur adanya asas pembagian kuasa di Indonesia. Salah satunya adalah asas desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tujuan desentralisasi. Tujuan desentralisasi dapat dilihat berdasarkan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat setidaknya 3 tujuan utama dari desentralisasi bila dilihat dari kepentingan pemerintah pusat. Pertama, pendidikan politik. Kedua, latihan kepemimpinan politik. Ketiga, menciptakan stabilitas politik. Sedangkan jika dilihat dari kepentingan pemerintah daerah, setidaknya ada 4 tujuan utama juga dari desentralisasi. Pertama, mewujudkan political equality atau kesamaan politik. Kedua, terkait dengan akuntabilitas. Ketiga, meningkatkan daya tanggap pemerintah daerah. Dan keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan. Manfaat desentralisasi. Yang pertama, sebagai upaya pencegahan penumpukan kekuasaan. Yang kedua, masyarakat dapat ikut serta dalam pemerintah. Yang ketiga, suatu pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan perhatian dapat terfokus pada suatu daerah. Yang keempat, pemerintah dapat secara langsung berkontribusi dalam pembangunan daerah tertentu. Dan yang kelima, meminimalisasi kesewenang-wenangan pemerintah pusat. Tantangan desentralisasi. Implementasi desentralisasi tidak selamanya lancar dan kerap kali dihadapkan dengan beberapa tantangan. Beberapa tantangan desentralisasi dalam perkembangannya adalah sebagai berikut. Pertama, implementasi kebijakan desentralisasi tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang cukup. Namun, tidak jarang di banyak daerah mengalami keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Kedua, ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi terkadang dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, seperti pemerintah daerah yang mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, tidak jarang juga terdapat perbedaan pandangan, kebijakan, dan pendekatan yang menjadi faktor penghambat terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, adanya kendala hukum dan regulasi akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah. Dan yang terakhir, ketimpangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Selanjutnya, implikasi desentralisasi. Yang pertama, peningkatan otonomi daerah. Adanya kelonggaran untuk menentukan prioritas, merumuskan kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam membuat keputusan, sehingga program akan lebih relevan dengan kebutuhan. Tiga, terciptanya berbagai program dan inovasi. Daerah dapat mewujudkan program dan inovasi sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Yang keempat, kesetaraan akses kesehatan. Pemerintah daerah dapat memfokuskan program pembangunan terutama pada daerah 3T. Selanjutnya, isu desentralisasi. Yang pertama, ketidaksetaraan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Terkadang pemerintah daerah yang kurang berkembang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, sehingga kurang mampu untuk menyediakan layanan kesehatan yang setara dengan daerah yang lebih berkembang. Berita berikut ini merupakan bukti adanya ketidaksetaraan akses fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang
kedua, kurangnya sumber daya. Tentu hal ini akan berpengaruh pada ketersediaan layanan kesehatan di suatu daerah. Berita berikut merupakan bukti kurangnya sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kualitas layanan kesehatan. Apabila daerah memiliki kendala dalam mengelola dan mengawasi layanan kesehatan, maka standar perawatan dan keamanan pasien juga akan terdampak. Yang keempat, desentralisasi kesehatan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan. Namun, partisipasi masyarakat harus efektif dan didukung dengan adanya edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, yaitu isu yang masih cukup hangat terjadi di Indonesia bahkan dunia, yaitu pandemi dan keadaan darurat kesehatan. Saat terjadi pandemi dan keadaan darurat kesehatan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting terutama untuk menangani segala peristiwa yang terjadi.